Pada tahun 2034, bumi diserang oleh ras alien yang bermusuhan. Serangan ini menyebabkan kerusakan luar biasa, meskipun mereka tidak pernah terlihat secara fisik. Pada tahun 2050, kubah perisai dibangun di atas kota-kota, untuk melindungi mereka dari serangan yang terus-menerus datang. Demokrasi telah hilang, karena kepemimpinan global yang didasarkan pada militer yang totaliter. Ketika masih kecil, Spencer suka membuat roket, berharap suatu hari nanti dia bisa menjelajahi ruang angkasa. Namun ketika perang melawan alien mengambil alih prioritas pemerintah, dia kehilangan ayahnya, dan Spencer menjadi perancang senjata sebagai gantinya. Sekarang tahun 2079, dan Spencer telah menikah dengan Maya, cinta dalam hidupnya. Suatu pagi, mereka menonton berita dan mengetahui bahwa setelah kehilangan sebuah koloni penting, kanselir mengunjungi wilayah mereka untuk sebuah pertemuan rahasia dengan para ilmuwan pemerintah. Ada juga berita tentang kebakaran besar yang menghancurkan Sutton Woods, dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Setelah itu, Maya berangkat ke tempat kerjanya di rumah sakit veteran, yang selalu melebihi kapasitas karena perang. Spencer pergi ke gedung milik The Project, yang menghususkan diri dalam penelitian senjata. Di sana Spencer bertemu dengan temannya Nelson dan mereka mendiskusikan pertemuan mereka yang akan datang dengan kanselir, dan perjalanan berkemah Spencer ke Sutton Woods akhir pekan lalu sebelum kebakaran. Mereka juga menyadari bahwa ada lebih banyak keamanan dari biasanya, karena ini adalah kunjungan kanselir. Ketika mereka pergi untuk memeriksa senjata terbaru, yaitu bom yang hampir sebesar gedung, mereka diganggu oleh Mayor Hathaway yang bekerja untuk Administrasi Keamanan Bumi atau ESA. Saat Spencer berjabat tangan dengannya, Hathaway tiba-tiba mengeluarkan alat penyetrum dari balik lengan bajunya yang langsung menyetrum Spencer, membuatnya menggeliat kesakitan di tanah. Nelson mencoba menolongnya, namun para penjaga mendorongnya menjauh, sementara Spencer dibawa pergi dengan tandu. Dalam perjalanannya keluar dari gedung, Spencer terus mendapatkan penglihatan yang mencampur semua ingatannya, dalam sebuah montase mengigau yang tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, dia mendapati dirinya diikat di kursi di sebuah ruangan misterius, dan masih merasa pusing. Saat beberapa orang menonton dari jendela, Hathaway masuk dan mulai berbicara tentang kehidupan Spencer, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari orang yang duduk di sana. Ketika beberapa penjaga berjalan dengan membawa beberapa alat aneh, Hathaway menampilkan beberapa gambar di layar dan menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu, timnya mencegat kurir Century Intelligence, dan menemukan rencana untuk menyusup ke dalam masyarakat bumi. Mereka menggunakan robot genetik humanoid, yang akan mencuri ingatan dan DNA dari manusia, dan menggantikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga tidak akan pernah menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Kurir alien ini juga memiliki daftar buruan dan nama Spencer ada di dalamnya, yang menyiratkan bahwa orang yang diikat di kursi sekarang bukanlah Spencer yang asli, melainkan robot. Spencer yang asli mungkin sudah mati, dan robot ini dikirim untuk membunuh kanselir pada pertemuan yang akan datang. Spencer menyangkal semua ini, bersumpah bahwa dia adalah yang asli. Namun untuk membuktikannya, Hathaway memutar rekaman robot lain yang mereka tangkap. Bahkan ketika dia disakiti untuk mendapatkan informasi, pria itu masih percaya bahwa dia adalah manusia sungguhan, dan terus berbicara tentang keluarganya sampai akhir. Rekaman itu juga menunjukkan bagaimana sebuah mesin mengambil jantungnya, dan di dalamnya mereka menemukan bom, yang hanya dapat dipicu oleh kata atau peristiwa tertentu. Spencer menyadari bahwa mereka akan melakukan hal yang sama terhadapnya dan melihat Nelson di jendela, sehingga ia mencoba memohon bantuannya. Namun Nelson mempercayai cerita tersebut dan mengabaikannya. Hathaway menyuruh timnya untuk menyiapkan mesin, dan tiba-tiba Spencer mulai bertingkah seperti robot, mengatakan bahwa dia setia kepada Centauri. Hathaway tahu bahwa ia sedang berakting, namun ia tetap melakukannya. Dan ketika para penjaga datang untuk menjemputnya, Spencer menggunakan pengalih perhatian untuk mengambil alat dari nampan medis, sehingga ia dapat menyerang para penjaga dan mencuri pistol. Spencer menjadikan penjaga sebagai perisai dan sandera, tetapi Hathaway tetap menembak, sehingga Spencer jatuh ke lantai dan melarikan diri melalui terowongan evakuasi di dinding. Saat alarm mulai bergema di seluruh gedung, Spencer menemukan tangga dan berlari melaluinya, membuatnya tersandung dan jatuh ke sekelompok tong. Merasa pusing dan kesakitan, Spencer dapat mendengar suara-suara yang mendekat, jadi dia mencoba bersembunyi di sudut sambil menunggu lift datang. Sayangnya, ketika lift akhirnya berhenti,
Pintunya terbuka dan menampakkan lebih banyak lagi penjaga yang akan menembak, jadi Spencer segera menembak terlebih dahulu untuk membunuh mereka semua. Kemudian dia memasuki lift, dan dia sangat terpukul saat mengetahui Nelson juga ada di sana dan dia menembaknya secara tidak sengaja. Spencer berpegangan pada temannya dengan putus asa, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan karena Hathaway datang dengan lebih banyak penjaga, Spencer melarikan diri dengan mengambil terowongan evakuasi. Hal ini membantunya untuk keluar dari gedung dan keluar ke koridor yang gelap, di mana ia mencoba menelepon Maya. Maya mendengar bahwa dia telah ditangkap karena pengkhianatan, namun Spencer mengatakan bahwa itu bohong dan dia membutuhkan bantuannya. Dia ingin pergi ke rumah sakit untuk mengambil berkas medisnya, yaitu untuk melakukan studi perbandingan. Dengan begitu, dia dapat membuktikan bahwa tubuh ini sama dengan yang lama dan bukan robot. Namun Maya menyuruhnya untuk tidak datang, karena dia akan membahayakan rumah sakit dan dia menutup teleponnya. Setelah itu Spencer terus berlari, namun ia mulai merasa mual ketika ingatannya terus berputar-putar di pikirannya. Ketika dia jatuh ke tanah, dia melihat sekelompok penjaga mengejarnya, tetapi setelah mengedipkan mata beberapa kali dan menenangkan pikirannya, dia menyadari bahwa dia hanya berhalusinasi. Spencer selesai berlari beberapa mil terakhir dari koridor untuk keluar dari fasilitas bawah tanah, di mana dia menemukan bahwa dia berada di daerah yang hancur akibat perang di luar kota. Mobil terbang ESA berpatroli di area tersebut untuk menemukannya, membuat Spencer berlari secepat mungkin, sambil menghindari sinar cahaya. Sementara itu di markas ESA, atasan Hathaway memarahinya karena dia tidak memiliki hasil pemindaian terhadap bom Spencer, dan kanselir akan segera tiba. Hathaway menjelaskan bahwa nanoteknologi alien lolos dari deteksi standar, dan mereka tidak dapat menembaknya karena bom tersebut bisa saja meledak, jadi mereka hanya dapat menunggu dan mengawasi Spencer hingga ia melakukan kesalahan. Kembali ke Spencer, ia berhasil bersembunyi dari mobil-mobil pencari, dengan memasuki sebuah lingkungan miskin yang penuh dengan orang-orang yang hidupnya terpuruk karena perang. Yang tidak diketahui Spencer adalah bahwa pemerintah memiliki pelacak di mana-mana. Mereka segera mendeteksi lokasinya, berkat SIM code yang dimiliki setiap warga di dalam tubuh mereka. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah bangunan yang ditinggalkan, dan mengabaikan seorang gadis yang mengatakan bahwa dia tidak boleh berada di sana, saat dia memecahkan jendela untuk menyelinap masuk. Setelah menghindari beberapa orang yang mencurigakan, dia memasuki sebuah ruangan dan bergegas ke kamar mandi, di mana dia membuka lemari dan dikejutkan oleh sikat gigi yang jatuh. Kemudian dia menyadari ada darah di tangannya, dan Spencer menjadi semakin yakin bahwa dia adalah manusia. Pada saat itu, mobil ESA muncul di lingkungan sekitar dan semua orang mulai berlari untuk bersembunyi. Saat para penjaga mengambil alih jalanan, mereka bertanya kepada siapapun untuk menemukan Spencer, sambil menunjukkan fotonya. Saat Spencer melihat semua ini melalui jendela, ia menyadari kedatangan Hathaway dan anak buahnya, yang memasang mesin khusus untuk memindai gedung, yang memungkinkan mereka menemukan lokasinya. Para penjaga masuk ke dalam gedung dan Spencer segera mulai melarikan diri, menaiki tangga secepat mungkin, saat mereka mengejarnya melalui koridor yang gelap. Akhirnya Spencer berbelok dan bersembunyi di dalam ruangan lain, tetapi ketika para penjaga hendak menangkapnya, sekelompok orang yang berbeda berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Mereka menutupi kepalanya dengan tas, sebelum membawanya pergi. Pada saat para penjaga berhasil mencapai ruangan tersebut, Spencer telah pergi dan mereka hanya menemukan gadis kecil, sehingga mereka pergi untuk mencari di gedung lain. Orang-orang misterius itu membawa Spencer ke area lain dan mengurungnya di dalam sel, sementara mereka berdebat tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan mendapat hadiah jika berhasil menyerahkannya. Pemimpin mereka, Kel, memutuskan bahwa terlalu berbahaya untuk menahannya di sini, dan membawa Spencer ke perbatasan Dumai, berniat untuk menyerahkannya kepada patroli perbatasan. Spencer mencoba membayarnya dengan uang dan jatah makanan, tetapi Kel merespons dengan mengarahkan pistol ke arahnya, sehingga Spencer memberikan tawaran obat sebagai gantinya. Karena Kel masih waspada, Spencer memberikan kode sistem istrinya, agar Kel dapat menggunakan komputernya dan membuktikan bahwa istrinya memiliki akses untuk mendapatkan obat. Spencer bersumpah Maya akan memberikan apapun untuk mendapatkan suaminya kembali, dan Kel menerima kesepakatan itu. Sementara itu di rumah sakit, Hathaway menginterogasi Maya dan memberitahunya tentang kematian Nelson.
Namun Maya menolak untuk percaya, mengatakan jika dia tidak tahu bahwa suaminya adalah tiruan. Dia juga mengaku bahwa dia belum mendengar kabar dari Spencer. Sementara itu, Kel membawa Spencer ke rumah sakit, di mana seorang dokter mulai mengeluarkan SIM code dari punggung Spencer. Prosedurnya cepat dan Spencer segera siap untuk pergi, tetapi waktu yang singkat di sana memungkinkannya untuk melihat seberapa besar kepedulian Kel terhadap orang-orangnya. Sebelum mereka pergi, Spencer memutuskan untuk menyimpan SIM code miliknya, daripada membiarkan dokter menghancurkannya. Setelah itu, Spencer dan Kel pergi melalui terowongan khusus dan menemukan sekelompok orang yang melihat mereka dengan penuh kecurigaan. Kel berbicara dengan mereka dan membuat mereka pergi dengan tenang, tetapi kemudian dia menodongkan pistolnya ke arah Spencer, menuntut untuk mengetahui apa yang disembunyikannya. Spencer mengatakan bahwa Kel seharusnya tidak mempercayai orang-orang ini, karena jika mereka mengatakan rencana untuk mencuri obat, mereka tidak akan pergi dengan tenang. Pada saat itu, Kel kembali dengan membawa senjata dan melemparkan sebatang besi ke arah penodong, mendorongnya menjauh dari Spencer. Mereka mencoba mengejar Spencer, tetapi Kel bereaksi dengan cepat dan mulai melawan mereka, menunjukkan keterampilan bertarung yang hebat. Saat Kel melumpuhkan beberapa orang pertama, Spencer membantu sebaik mungkin dengan memukul dengan benda apapun yang dia temukan di sekitarnya, tetapi segera dia dan Kel dipegang di leher mereka. Untungnya Kel berhasil meraih pistolnya dan menembak orang yang menahan Kel, lalu menghabisi penculiknya sendiri, yang mengakhiri pertarungan mereka. Setelah kejadian itu, Spencer mengaku bahwa dia dicari karena pemerintah mengira dia adalah robot dengan bom di dalamnya, tetapi Kel hanya tertawa. Keduanya kemudian terus bergerak dan berjalan melalui saluran air, yang membawa mereka keluar dari gedung rumah sakit. Ada hologram bertuliskan buronan Spencer di mana-mana, jadi dia menyembunyikan wajahnya dengan hoodie dan kacamata hitam, sebelum mereka melewati batas kota. Pemindai tidak mendeteksinya karena tidak adanya SIM code, tetapi Spencer masih merasa sangat paranoid dan mengira semua orang mengawasinya. Dia mencoba melarikan diri. Tapi tiba-tiba pikirannya mulai panik dengan berbagai kenangan dan membuatnya pingsan. Kel dengan cepat menyelamatkan Spencer dan menyembunyikannya di sebuah gang, di mana dia terbangun dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena telah membunuh Nelson. Pada saat itu, Hathaway muncul dengan anak buahnya, sehingga Spencer mengambil pistol dari Kel dan berbaur dengan kerumunan orang hingga ia menabrak Hathaway. Untungnya sang mayor tidak mengenalinya, dan dia pergi bersama anak buahnya ke arah lain ketika mereka mendapatkan peringatan dari SIM code milik Spencer. Ternyata Spencer menjatuhkan SIM code-nya di dalam saku Hathaway, dan saat Esa mengejar sinyal tersebut, Spencer dan Kel dengan aman menyelinap masuk ke dalam rumah sakit melalui area yang ditinggalkan. Sayangnya, pintu di ruangan ini terkunci dan tidak mau terbuka, sekuat apapun mereka menariknya. Mereka memutuskan untuk menggunakan batang logam untuk menghentikan kipas angin di atap, kemudian mereka memanjat keluar melalui lubang yang dihasilkan, meskipun mereka harus berhati-hati untuk menghindari sinar lampu saat ambulans terbang lewat untuk membawa pasien atau mayat. Mereka memanfaatkan hal ini dengan mencuri beberapa peralatan dari ambulans, dan sekarang, Kel berpura-pura menjadi dokter sementara Spencer menjadi pasiennya di atas tandu. Hal ini memungkinkan mereka untuk berjalan melalui koridor rumah sakit tanpa masalah, meskipun gambar Spencer yang dicari juga ada di sini. Ketika dia melihat Maya, dia harus menahan diri untuk tidak berbicara dengannya untuk menghindari perhatian. Di luar, Esa masih melakukan pengejaran, hingga akhirnya Hathaway memeriksa sakunya dan menemukan SIM code milik Spencer. Dia segera memanggil semua anak buahnya kembali dan setelah memarahi mereka, dia menyuruh mereka untuk menggeledah rumah sakit. Kembali ke Spencer, dia menggunakan beberapa sarung tangan yang mereka curi untuk membuka pintu dengan sidik jari yang tertinggal di lateks, dan mendapatkan akses ke ruang obat. Kel segera mulai mengisi tasnya dengan obat sebanyak mungkin, dan dia merasa sangat bersyukur sehingga dia memberikan pistolnya kepada Spencer. Setelah itu, Spencer meninggalkan ruangan. Dengan menggunakan sarung tangan lain, dia mendapatkan akses ke kantor istrinya, di mana dia mengambil sebuah disket dengan semua pelajaran lamanya. Dalam prosesnya, ia secara tidak sengaja mengaktifkan layar meja dan melihat rekaman saat ia berpura-pura menjadi robot untuk Hathaway, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Spencer menyelinap ke kamar mandi untuk memojokkan Dr. Carone, teman Maya.
Carone tidak tahu di mana Maya berada, dan menjelaskan bahwa ia pergi dengan Esa 30 menit yang lalu. Karena tidak punya pilihan lain, Spencer menyuruh Carone membawanya ke ruangan yang berisi pemindai. Dan setelah dia menekan tombol alarm, mereka menghubungkan disk dengan penelitian lama untuk memulai perbandingan. Spencer berbaring di atas meja pemindai dan menggunakan cermin untuk melihat layar, di mana hasil pemindaiannya yang lama muncul di samping hasil pemindaian yang sedang berlangsung. Namun ternyata, Carone masih memiliki komunikator pribadinya dan mengirimkan peringatan kepada para penjaga, yang segera mulai menuju ke sana. Ketika seorang perawat secara tidak sengaja memasuki ruangan, Carone mengusirnya dengan gerakan diam. Dan dia bergegas menyusuri lorong di mana dia menabrak Kel. Karena dia mengira Kel adalah seorang dokter, dia memberitahukan bahwa orang yang dicari dari berita itu ada di sini sebelum berlari untuk memperingatkan Esa. Di ruang pemindai, mesin menghentikan prosedur saat mencapai jantung Spencer, karena mendeteksi adanya masalah dan perlu dikalibrasi ulang. Pada saat itu Kel masuk, dan memperingatkan Spencer untuk berlari sebelum dua penjaga memasuki ruangan. Pertarungan lain pun terjadi, dan Kel berhasil melumpuhkan seorang penjaga dengan cepat. Tetapi Spencer tidak cukup cepat dan penjaga lainnya mengambil pisau bedah yang ia gunakan untuk menikam Kel. Spencer memotong dan menjatuhkan pria itu sebelum bergegas ke sisi Kel, mengambil kain kasa untuk mengobati lukanya. Sekarang Kel dapat mengambil tas obatnya dan melarikan diri untuk menolong orang-orangnya. Pada saat itu, Hathaway dan anak buahnya akhirnya berhasil mencapai lantai tersebut, dan Spencer harus melarikan diri, mengambil jalan pintas dengan melepaskan panggangan dan jatuh ke lantai bawah. Di sini juga ada penjaga. Jadi dia berlari di belakang para pekerja rumah sakit. Dengan cara ini, para penjaga tidak bisa melepaskan tembakan. Spencer berhasil melarikan diri melalui ruangan yang sama dengan yang dilaluinya, dan ketika para penjaga sibuk menggeledah area tersebut, Hathaway menemukan pemindai yang terputus, dan menemukan kesalahan yang sangat menarik. Beberapa saat kemudian, Spencer berhasil mencapai stasiun, di mana ia mendengar kabar bahwa kunjungan kanselir telah dibatalkan dan dia tidak pernah datang ke kota. Rupanya petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api di Sutton Woods, dan telah memadamkan 90% api. Hal ini mengingatkan Spencer saat ia bercerita kepada Nelson, tentang perjalanan berkemahnya di sana dan bagaimana ia beruntung tidak terkena api. Kemudian dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan menelepon Maya lagi, tetapi dia tidak dapat berbicara karena sedang diawasi. Spencer menyuruhnya untuk datang ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu dan menutup telepon. Beberapa waktu kemudian, Maya muncul di Sutton Woods, masuk melalui pintu depan karena pintu tersebut telah rusak akibat kebakaran. Spencer dengan cepat menemukannya dan menjelaskan bahwa sebuah pesawat luar angkasa asing mendarat di sini, yang menyebabkan kebakaran. Namun perjalanan berkemah mereka dilakukan sebelum itu, yang berarti alien tidak pernah sampai padanya. Jika mereka menemukan pesawat itu, mereka bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Maya tidak bisa menahan tangis dan akhirnya mengaku tidak percaya pada Esa, lalu pasangan ini akhirnya bersatu kembali dengan pelukan yang tepat. Tiba-tiba, sekelompok lampu menyala di sekitar mereka, yang berarti Esa ada di sini. Pasangan ini mulai melarikan diri melalui hutan ketika para penjaga mengejar mereka, dan setelah tidak melihat apapun selain pepohonan, mereka akhirnya menemukan pesawat luar angkasa itu. Pasangan ini mulai mendorong semua dahan yang tumbang untuk mendapatkan akses ke kokpit, dan pada saat itu Esa mengelilingi mereka. Hathaway mengakui bahwa dia salah dan ingin Spencer ikut bersamanya, mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat apa yang ada di dalam pesawat. Tetapi Spencer tidak mendengarkan dan tetap membuka kokpit. Yang mengejutkan, di dalam kokpit ia menemukan tubuh asli Maya, yang dibunuh oleh para alien untuk menggantikannya. Maya yang lain merasa terganggu saat mengetahui bahwa ia adalah robot, dan mundur saat Hathaway menjelaskan bahwa Spencer hanyalah umpan, dan Maya adalah tujuan sebenarnya selama ini. Ketika Hathaway menyebutnya sesuatu, Maya mencoba melarikan diri, namun Hathaway segera menembak dan membunuhnya. Sementara para penjaga mengambil tubuh aslinya, Spencer yang sangat terpukul berpegangan pada robot tersebut, tidak mengerti bagaimana dia bisa melewatkan fakta bahwa Maya tidak nyata. Para penjaga berusaha menjauhkannya, namun Spencer melawan dan Hathaway membiarkannya memeluk Maya. Tiba-tiba, para penjaga menemukan penemuan lain, ada pesawat alien kedua, dan di dalamnya, mereka menemukan tubuh asli Spencer.
Ternyata Spencer adalah seorang robot, dan pemicu bomnya adalah mengetahui bahwa dia palsu. Begitu robot Spencer melihat orang yang dibunuhnya, matanya menjadi hitam dan bomnya meledak, menghancurkan hutan dan membunuh semua orang di daerah itu. Beberapa waktu kemudian, Cal berada di rumah sakit membantu semua orang dengan obat. Berita mengumumkan insiden di hutan dan berbicara tentang korban, menampilkan Spencer sebagai pria patriotik yang bekerja keras dalam penelitiannya untuk memenangkan perang, tetapi juga menyebutkan bahwa ia pernah menjadi buronan. Hal ini membuat Cal bertanya-tanya, apakah dia mengenal Spencer yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.